Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dzaf TV. Pada video kali ini, saya akan berbagi kisah Nabi Ismail, salah satu nabi dan rasul yang wajib kita imani sebagai umat Islam. Kisah Nabi Ismail sangat menarik dan mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama-sama. Nabi Ismail adalah putra kandung Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Nama Ismail berasal dari dua kata, dengarkan, Isma, dan Tuhan, yang artinya, dengarkan, doa kami wahai Tuhan. Nama ini diberikan oleh Nabi Ibrahim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar dan mengabulkan permohonannya untuk memiliki seorang anak. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di sebuah padang pasir tandus yang sekarang dikenal sebagai Mekah. Ini adalah sebuah ujian bagi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail untuk menunjukkan kesabaran dan ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak memiliki makanan dan minuman di tempat itu. Ketika persediaan air yang dibawa oleh Nabi Ibrahim habis, Siti Hajar mulai mencari sumber air di sekitarnya. Ia berlari-lari antara dua bukit yang bernama Syafa dan Marwah, sebanyak 7 kali, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi mereka pertolongan. Sementara itu, Nabi Ismail yang masih bayi menghentak-hentakkan kakinya di tanah karena haus. Tiba-tiba, dari bawah kakinya mengalir air yang segar dan jernih. Air itu adalah mata air Zam-Zam, yang menjadi berkah bagi Siti Hajar, Nabi Ismail, dan banyak orang lain yang datang ke tempat itu. Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, tampan, dan saleh. Ia belajar banyak hal dari ayahnya, Nabi Ibrahim, yang sering mengunjunginya. Salah satu pelajaran yang ia dapatkan adalah tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Suatu hari, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia harus menyembelih putranya, Nabi Ismail, sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi ini bukanlah mimpi biasa, tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipatuhi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun memberitahu mimpi ini kepada putranya, dan menanyakan pendapatnya. Nabi Ismail menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayahnya. Ia berkata kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan bersabar dengan apa yang menimpanya. Ini adalah ujian kedua bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang sangat berat dan sulit. Nabi Ibrahim pun membawa putranya ke tempat penyembelihan. Ia meletakkan pisau di leher Nabi Ismail, dan bersiap untuk menyembelihnya. Namun, ketika ia hendak melakukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba jantan yang gemuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan memberi mereka pahala yang besar. Peristiwa ini menjadi asal-usul dari ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha. Ibadah ini mengingatkan kita akan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang rela mengorbankan apa yang mereka cintai demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga mendapat kehormatan untuk membangun Ka'bah, rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah. Mereka berdua meletakkan batu pertama dari Ka'bah, yang disebut Hajar Aswad, dan mengangkatnya dengan bantuan sebuah batang kayu. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima amal mereka, dan menjadikan umat Islam sebagai umat yang taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum, yang tinggal di sekitar Mekah. Ia memiliki banyak keturunan, yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Nabi Ismail juga dianggap sebagai salah satu leluhur dari Nabi Muhammad, yang merupakan nabi terakhir dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Demikianlah kisah Nabi Ismail yang saya sampaikan pada video ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, dan meneladani akhlak dan sifat Nabi Ismail yang taat, sabar, tawakal, dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.